Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sedang dirasain sama Cancer hari ini. Wow, ada seseorang di sini ya yang udah lama mungkin kenal gitu. Kayaknya dia punya perasaan yang cukup kuat, yang cukup besar gitu ya, yang mencintai kamu di sini, atau seseorang yang akan menyatakan perasaannya di sini, yang datang ke kamu. Orang yang nggak mau kehilangan kamu di sini ya. Makanya dia akan segera cepat-cepat datang ke kamu di sini. Ada yang itu nggak bisa hidup tanpa kamu di sini ya, nggak mau kehilangan kamu, takut kamu dimiliki oleh orang lain. Ada ya. Nih ada orang yang dia ngerasa nggak seimbang ketika kamu menjauh gitu ya. Hari ini dia ingat sama kebaikan kamu, ingat sama kasih sayang yang udah pernah kamu lakukan ya Cancer ya. Dia ingat apa yang udah kamu lakukan. Dia ingat banget hari-hari dimana kamu pernah memberikan sesuatu yang begitu mewah buat dia, yang masih berkesan di hatinya ya. Suatu saat dia akan melakukan hal yang sama. Sepertinya dia mau membayar semua kesedihan ini dengan hadiah-hadiah. Dia mau kasih kamu sesuatu kayak gitu ya, agar kamu bisa selalu ada gitu di hidupnya. Dia nggak mau kehilangan kamu kayak gitu. Nah, mungkin di suatu hari yang lalu, di saat hubungan kamu sama dia berjalan gitu, kamu di sini banyak ditinggalin ya kayaknya gitu. Mungkin dia sibuk atau apa ya, tapi perasaannya dia masih menyala ke kamu, masih hangat perasaannya, masih ada gairah-gairah yang cukup dia rasakan gitu saat ini ya. Dia takut banget kalau misalnya kamu pergi dari hidupnya, sampai dia nggak bisa tidur kayak gitu ya. Mungkin ini karena ada hubungan spiritual ataupun twin flame-nya kamu gitu ya. Ketika misalnya menjauh sama-sama tersiksa seperti itu ya. Ya pasti kalau misalnya kamu pergi pasti ada kesalahan dari dia. Mungkin dia egois, mungkin dia sering ninggalin kamu, sering diamin kamu kayak gitu kan ya. Tapi jauh di lubuk hatinya dia masih sayang sama kamu, dia mencintai kamu gitu. Itu kayak yang nggak berguna banget hari-harinya tanpa kamu, sedih kayaknya rasanya ya. Di sini sebelum kalian berpisah itu ada pertengkaran hebat di antara keduanya, ada cekcok gitu ya. Dia sadar bahwa kamu yang menyinari hidupnya selama kamu selama kamu pacaran ataupun selama kamu rumah tangga gitu sama dia. Dia ngerasa kamulah yang di sini selalu ada di saat-saat yang sulit kayak gitu ya. Mungkin sini ada yang hubungannya sudah berumah tangga juga gitu, ada yang lagi nggak berkomunikasi gitu ya, lagi proses perceraian ada di sini ya. Di sini ada hal yang membuat dia nggak bisa melupakan kamu ketika kamu berjuang demi dia gitu di sini. Dia ngerasain hal itu. Mungkin ada kata-kata yang kasar sama kamu gitu, yang dia nggak sengaja ngomongin itu. Dia lagi menyesali semua yang sudah dia katakan sih ya sama kamu di sini. Kamu tuh desan gitu buat dia, ya kan? Yang selalu ada pada saat orang-orang pada pergi ninggalin. Energinya serius banget ini. Cancer lagi ngerasa apa ya? Apa yang udah dilakukan oleh Cancer itu nggak dihargai sih, seperti itu ya energinya. Oke, kita lihat kartu keduanya. Apa sih yang dirasakan oleh zodiak Cancer? Apa yang mau kamu lakukan ke depannya? Langkah apa gitu ya? Ada di mana suasana hati kamu tuh lagi benar-benar ngerasa sia-sia gitu perjalanan yang mungkin selama kamu berumah tangga atau berhubungan dengan seseorang ini. Ya ampun. Dia tuh ingat kamu loh. Dia selalu ingat kamu kalau aku batuk ciri-cirinya. Di sini ada Age of Pentacles ya. Ada gerbang kebahagiaan yang menanti kamu. Kamu akan mendapatkan banyak rezeki. Dalam sedih kamu, rezekinya nggak jauh ya, deket banget rezekinya ya.
Mungkin ada yang di sini, Kak, aku tuh punya banyak uang gitu ya dari hasil kerja aku, tapi aku nggak tahu kenapa aku sedih kayak gitu ya. Mungkin di sini ada rasa sepi yang kamu rasakan gitu ya. Di saat dimana kamu mulai bangkit gitu ya. Ada hal kayak kamu ingin berubah dari segala sesuatu ya. Gitu. Ini ada yang energi sama-sama cinta, sama-sama sayang gitu, sama-sama sakit di sini ya. Gitu. Ada orang ketiga di dalam hubungannya kamu, Cancer. Gitu. Mungkin pasangan kamu kasih kamu segalanya, memberikan kamu apapun yang kamu mau gitu, tapi pasangan kamu tuh nggak setia sama kamu. Di sini juga ada energi yang udah berumah tangga juga, atau dalam masa-masa hubungan asmaranya juga. Di sini pacarnya kamu atau pasangan kamu dia sering pergi ke tempat-tempat yang mantan-mantannya di masa lalu gitu ya. Tapi sementara kalian itu ada hubungan spiritual gitu. Ketika kamu pergi ninggalin dia nggak bisa hidup tanpa kamu, kelabakan gitu ya. Tapi ketika kamu sudah memaafkan dia masih melakukan hal yang sama, malah lebih parah. Kamu udah capek di sini. Udah ada the judgment, udah ada the tower. Aduh, kesakitannya luar biasa kamu, Cancer. Ya. Tapi kamu jangan sedih kok. Kalau emang pasangannya kamu ini akan berubah, dia akan menjadi orang yang lebih baik. Tapi kamu lagi nungguin kapan gitu. Sedangkan ketika kamu pergi, dia nggak bisa hidup tanpa kamu gitu. Dia nggak mau kehilangan kamu gitu. Di sini ada pasangan yang egois, dia selingkuh sama orang lain gitu ya, beberapa orang gitu ya di belakang kamu. Tapi kamu pergi nggak boleh gitu. Kamu bintangnya, gak kamu ratunya ibarat kata gitu, atau kamu rajanya di sini ya. Mungkin orang yang sedang berhubungan sama kamu saat ini, ataupun yang udah nggak berkomunikasi sama kamu, entah orang lama, orang baru gitu ya di sini. Ya mungkin dia biasa selingkuh kali ya, tapi hatinya enggak ke orang-orang di luar sana, itu ke kamu gitu, bisa aja kayak gitu. Makanya di sini hati kamu lagi sakit banget, lagi bener-bener nggak mau terlibat lagi dalam perdebatan ya gitu ya. Kamu ingin selesai, kamu ingin pergi dari hubungan ini. Kamu udah kecapean ngomong lah, bla 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 gitu. Alasannya pasti aja karena banyak kebohongan gitu ya. Entah kamu atau seseorang di luar sana itu sedih banget dengan apa yang dia lakukan gitu. Dia nggak tahu sadar atau enggak gitu ya. Dia udah banyak menghancurkan perasaan kamu di sini, Cancer ya. Gitu. Banyak kecerobohan yang dia lakukan ya. Akhirnya kesalahan dia sendiri ya, yang menakut-nakuti dirinya sendiri. Kayak gitu ya. Kamu juga udah terlanjur sayang atau gimana gitu ya. Tapi di sini ada energi yang pergi, move on gitu ya dari hubungan ini ada. Ini masa-masa kehancuran ini udah sakit banget, udah bener-bener dongkol banget. Kamu lepasin. Ada yang masih belum bisa ngelepasin karena ketakutan mungkin ya, takut nanti misalnya nggak bisa survive atau apa, mungkin ada unfinished business atau apa ya di sini. Oke, kita lihatlah energi yang selanjutnya ya di huruf-huruf ini. Mudah-mudahan bisa ada jawaban. Ada huruf T, ada huruf O, ada huruf S, G, R, Z, H, A, F, I. Ada yang udah ngerasa bosen sama hubungannya kamu dengan pasangan kamu ini. Kamunya jadi kurang semangat lagi, terlalu banyak kesalahan yang dia lakukan sih selama ini ya sama kamunya. Kayak gitu. Oke. Ini tuh kayak film, tahu nggak? Kisah cinta kamu tuh kayak film gitu ya, gitu. Kamu seolah-olah dipaksa untuk ada di cerita kehidupan seseorang itu. Ketika kamu pergi, dia nggak bisa gitu, kamu tinggalin.
Dia bicara tentang kita, kita, kami, aku. Dia bicara tentang dirinya sendiri, ya. Tapi ketika kamu pergi, dia nggak mau. Dia merasa ada kita di sini. Dia ngerasa udah tenang banget sama kamu, udah nyaman banget sama kamu tapi kebiasaannya itu nggak bisa berubah. Oke, kalau misalnya dia selingkuh dari kamu ya, kamu tahu dia cinta banget sama kamu gitu misalnya. Tapi guys, yang namanya selingkuh terang-terangan gitu ya, sama aja sama selingkuh sakitnya tuh sama aja dengan selingkuh sembunyi-sembunyi. Karena lambat laun akan diperlihatkan juga, semesta itu bekerja kan. Ya, ketika kamu nggak berdealing sama pasangan kamu mencoba untuk keluar dari situasi ini, kamu tuh seger loh. Hati kamu tuh nggak tercabik-cabik gitu. Soalnya gini ya, ada teman aku ya yang suaminya tuh selingkuh terus ya, nggak kapan gitu. Menurut suaminya itu cuman iseng gitu ya, cuman kayak main-main atau apa gitu ya, selama hidupnya emang penuh dengan dinamika percintaan lah ya. Kalau menurut aku, kalau udah punya istri ya udah gitu ya, menurut aku ya. Karena aku juga lagi mencari tipe seseorang yang setia kan gitu. Kenapa aku mencari tipe orang yang setia? Lihat teman aku aja, kalau aku tidur bareng sama dia gitu ya. Misalnya, Marisa, lu bisa kesini nggak? Lu nginep aja di rumah gua, ini hujan nih. Oke, karena aku juga ada kerja sama teman aku ya. Aku tuh ngerasain hatinya dia itu sobek-sobek gitu ya, tersobek-sobek banget gitu. Oh, kalau suaminya kayak gini tuh gitu ya, hati tuh kayak disobek-sobek gitu. Kok kuat banget sih kayak gitu ya. Sementara mungkin dikuat-kuatin aja kayak gitu ya. Aku ngerasa, kalau aku sih kalau udah ngerasa sakit banget gitu ya, belum jadi suami aja udah, misalnya kalau misalnya jadi suami jadi kayak gini, itu kayaknya aku nggak sanggup gitu. Karena jujur ya, hati itu sesuatu yang perlu bahagia gitu. Kalau misalnya oke lah kita ngertiin suami punya kecenderungan, bisa punya penyakit lah ibaratnya, yang penyakit suka sama third party lah ya. Itu bener-bener aku yang liatnya aja, hidup aku ngerasa wow, aku tuh lebih baik sendiri gitu kan. Aku bisa tidur nyenyak, makan enak gitu ya, bisa menikmati apa yang aku miliki gitu dengan kesederhanaan aku gitu. Sementara apa yang dimiliki mewah, semua fasilitas ada gitu, tapi dia nggak dapat kesetiaan. Kalau aku sih mikirnya, aku lebih baik hidup sederhana dengan apa yang aku miliki, tapi hati aku nggak rusak gitu loh, pikiran aku nggak kacau. Aku sih mikirnya gitu ya. Nah, di sini ada yang energinya seperti itu gitu. Ketika kalian pergi menjauh gitu ya dari pasangan kamu yang pacaran ataupun yang sudah bersuami ataupun yang istri kamu seperti yang diceritain nih gitu, kamu tuh seger, tahu nggak? Hidup kamu lebih bermakna. Kamu keluar dari film drama Koreanya gitu, yang itu aja, nggak ada film lain apa selain itu gitu, nggak ada film lagi. Kan kita bisa pilih film, kalau kita nonton TV, kalau filmnya nggak asyik ya udah aku ganti channel gitu, aku bikin film sendiri aja hidup aku. Karena dunia ini tentang bagaimana kita membuat film yang terindah gitu ya, sekaligus yang terbaik untuk kita. Tapi kalau filmnya masih di circle itu aja, itu bukan film ya. Itu nggak ada dinamika, nggak ada artnya, nggak ada seninya hidup ini tuh, menurut aku ya. Bikinlah film sendiri gitu kan. Ini kan film ya. Dunia itu penuh dengan film, penuh dengan drama gitu. Kalau kita masuk ke drama orang, kita jadi berperan mendramai gitu. Aku sutradaranya dan aku produsernya gitu. Aku yang punya filmnya. Kita bikin film aja sendiri gitu. Kalau aku sih milih gitu. Aku kerja untuk diri aku sendiri gitu ya, untuk anak aku gitu ya. Karena aku single parent lah gitu ya. Tapi aku nggak masuk drama-drama yang menyusahkan hidup aku. Karena aku jujur ya,
Kesederhanaan itu adalah obat dalam pencarian ketenangan jiwanya aku gitu. Itu kadang-kadang kita memang butuh materi gitu, tapi kalau aku sih, aku butuh kesetiaan gitu, butuh ketenangan. Karena wanita itu, aku sendiri ya, wanita itu adalah jembatan kesuksesan untuk suaminya gitu. Kalau misalnya ketika suaminya mendapatkan kebahagiaan lalu menyakiti istrinya, itu biasanya nggak akan berlangsung lama guys, asli deh. Karena doa dari istri juga sih seseorang laki-laki bisa maju usahanya. Kalau sekarang lagi maju-majunya nyakitin kamu, ya kita juga nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Karena kesuksesan seorang laki-laki itu ada di ridhonya seorang perempuan, seorang istri gitu. Misalnya kamu juga punya pasangan yang sayang banget sama kamu, ngerti banget sama kamu, itu nanti si rezekinya itu akan naik karena ada doa kamu di sini. Ya. Oke, hati-hati dalam memilih pasangan dari sekarang. Kalaupun memang yang udah terlanjur gitu ya, kalian masih punya waktu kok untuk membebaskan diri. Kamu bikin film sendiri kebahagiaan kamu, film keluar dari siklus yang sama, bikin film yang keluar dari masalah-masalah yang rumit. Tuhan akan ikutin kamu, jalan kamu kok. Kamu gak akan stuck di satu titik. Tuhan pasti ikutin kamu. Asal kamu kuat ngelewatin fase-fase di mana terjadinya satu kesedihan yang amat luar biasa gitu. Seperti itu. Waktunya udah habis juga sih. Kalau yang udah lama-lama terus-terusan kayak gitu, kalian berhak bahagia loh. Ya. Jangan tunggu kebahagiaan, tapi kamu cari kebahagiaan, cari jalannya, bikin film sendiri ya. Film tentang arti kebebasan hidup. Minta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk keluar dari situasi ini. Oke? Gitu aja ya zodiak Cancer. Semoga resonate. Maafkan segala hal. Jika ada kata-kataku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Semoga apapun perjalanan kehidupan kamu ke depan, kamu diberikan jalan yang luas dan bisa membebaskan kamu dari energi-energi negatif. Dan untuk kamu yang masih berjuang, semoga Tuhan berikan kesabaran, diberikan jalan keluar ya untuk kebahagiaan masing-masing. Oke, makasih zodiak Cancer udah nonton videonya. Semoga resonate. Sampai ketemu lagi di pembacaan tarot zodiak Cancer selanjutnya. Dadah.